tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi coronavirus di ASE 2019 atau COVID-19. Latar belakang: sehubung dengan telah diterbitkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2012 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus di ASE 2019, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. 2. Maksud dan tujuan. Maksud surat edaran ini adalah menetapkan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Tujuan surat edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19. 3. Ruang lingkup surat edaran ini meliputi: A. Protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri untuk transportasi udara. B. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. 4. Dasar hukum. A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. D. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. E. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. F. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus di ASE 2019 sebagai bencana nasional. G. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020. H. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari coronavirus di ASE 2019. I. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus di ASE 2019. 5. Isi edaran: petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara di masa pandemi coronavirus 2019 sebagai berikut. 1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. 2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa: A. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu. B. Mengganti masker secara berkala setiap 4 jam dan membuang limbah masker ke tempat yang telah disediakan.
C. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain. D. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan. E. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan. F. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, kecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut. 3. Pelaku perjalanan orang dalam negeri PPDN harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Setiap orang yang melakukan perjalanan bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. B. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. C. PPDN yang menggunakan transportasi udara dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. 2. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau rapid test antigen sampelnya diambil kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. 3. PPDN yang kondisi khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan transportasi udara. Dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. 4. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan untuk angkutan udara perintis termasuk penerbangan di wilayah perbatasan daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. 5. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN. Ketentuan bagi penyelenggara angkutan udara pada masa pandemi coronavirus di Aceh 2019 sebagai berikut. A. Mematuhi ketentuan operasional sebagian telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari coronavirus. B. Mewajibkan penumpang pesawat udara untuk mencantumkan nomor induk kependudukan atau NIK pada saat reservasi tiket, baik reservasi yang dilakukan melalui kanan perjalanan badan usaha angkutan udara maupun melalui kanal penjualan lainnya yang telah bekerja sama dengan badan usaha angkutan udara. C. Menghimbau penumpang atau pesawat udara untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. D. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memeriksa persyaratan
dan minum kepada penumpang di dalam penerbangan yang berdurasi di bawah 2 jam, kecuali untuk kepentingan medis. Pemberian makanan dan minuman sesuai dengan kelompok pelayanan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal diberikan kepada saat penumpang turun dari pesawat udara. F. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian atau refund tidak penerbangan, proses pengembalian refund dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Memastikan kondisi kesehatan personil pesawat udara yang bertugas dalam kondisi yang baik. Ini adalah syarat untuk masing-masing maskapai seperti Lion Air, Batik Air, Garuda, AirAsia, Citylink maupun pesawat-pesawat yang lain. Selama pemberlakuan surat edaran ini, maka ketentuan mengenai penerapan prinsip jaga jarak, physical distancing di dalam pesawat udara kategori jet transport, narrow body, dan wide body yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang seat arrangement berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70%. Kapasitas angkut tidak diberlakukan dan penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan 3 baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala COVID-19. Jadi sekarang sudah naik menjadi boleh mengangkut penumpang itu sebanyak 70%, dan 3 seat atau 3 kursi itu harus kosong. Itu tujuannya untuk orang-orang apabila terkena gejala COVID-19, maka 3 kursi itu khusus untuk para penumpang yang karantina atau yang terkena gejala COVID-19. Oke. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Maret 2022 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk atau pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Jadi surat edaran ini berlaku mulai tanggal 8 Maret 2022. Untuk kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.